sehat ya, dan insya Allah masih tetap semangat untuk belajar daringnya. Oke, untuk hari ini kita belajar IPA hari Rabu seperti biasa. Kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran 1 ya IPA-nya ya, pada halaman 81 dan 82. Kita langsung saja. Yang pertama, IPA ini kita akan menjelaskan kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi kita sudah belajar tentang siklus air, kemudian belajar tentang bagaimana faktor-faktor air itu ada pada air tanah gitu, dan yang terakhir kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari air ya. Oke. Makhluk hidup memanfaatkan air untuk minum dan aktivitas lainnya. Keberadaan air menjadikan bumi satu-satunya planet di tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi air itu hanya terdapat di bumi ya. Kemudian lanjut ke halaman 82, bagian yang ini. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Kualitas air yang bersih memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di sini sudah dituliskan. Ada ciri-ciri dari kualitas air yang baik. Yang pertama, yaitu air tidak berasa. Artinya, air yang berasa itu biasanya disebabkan oleh zat organik atau bakteri ataupun logam yang masuk ke dalam air. Jadi air yang baik itu yang pertama airnya tidak berasa. Jika sudah berasa berarti ada bakteri atau logam yang masuk ke dalam airnya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, air tidak berbau. Jadi kualitas air yang baik itu airnya tidak berbau, karena biasanya air yang berbau disebabkan oleh pembusukan zat organik atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, airnya tidak keruh. Jadi air yang baik itu airnya tidak keruh, memiliki warna yang bening, karena biasanya air yang keruh itu disebabkan oleh zat organik juga atau zat lain yang tercampur ke dalam air, makanya airnya menjadi keruh. Dan yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal untuk airnya. Oke, persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman biasanya berbeda-beda. Oke, kita bahas yang pertama. Biasanya air untuk dikonsumsi itu, baik diminum maupun dimasak, itu tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Itu syaratnya ya. Kemudian untuk mencuci, biasanya digunakan air yang tidak sadar. Apa itu air sadar? Di sini dijelaskan bahwa air sadar adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium. Air sadar yang bercampur dengan sabun atau deterjen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna kusam pada pakaian. Itu biasanya air yang digunakan untuk mencuci itu air sadar. Kemudian ciri kesadaran air terlihat pada keberadaan kerak kapur berwarna putih dan di keran, pipa air, atau di dasar cerek. Itu untuk mencuci. Kemudian untuk menyiram tanaman ada bedanya juga, yaitu sebaiknya digunakan air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman seperti sabun dan deterjen. Untuk menghemat air, tanaman kita biasanya bisa juga disiram dengan menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau tadahan air hujan. Itu untuk menyiram tanaman. Kemudian ada tugasnya ya, kita akan melakukan sebuah penelitian atau pengamatan yang kalian lakukan sendiri di rumah, yaitu kita akan mengamati tentang bagaimana kualitas air yang dipakai di rumah. Ini kan ada di rumah dan di sekolah, tapi kita fokus ke rumah masing-masing ya. Apakah menurut kalian air yang kita gunakan sudah memenuhi persyaratan yang aman untuk diminum, dipakai mencuci atau merawat tanaman? Silahkan kalian lakukan pengamatan, pengambilan sampel air dari lingkungan rumah kalian, kemudian tuliskan pengamatan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini tabelnya, silakan dibuat di buku latihannya sesuai dengan tabel. Kalian melakukan pengamatan ini sesuai dengan tanggal pengambilan sampel, nama sampelnya, kemudian lokasinya, ciri-ciri yang diamati, bagaimana warna, rasa, bau, maupun endapan air ya. Kemudian tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu di buku tulis kalian. Lalu kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Untuk tugasnya hanya itu saja pada halaman 80
Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Umi Yuni.